Aku selalu diremehkan dan dihina oleh keluarga mertua, bahkan suamiku ikut diam saat tasyakuran rumah baru ibu mertuaku. Di depan semua tamu, ia menertawakanku dan berkata, "Oh, wanita miskin datang ternyata." Aku berdiri di sana, tersenyum menahan luka, saat mereka merasa sudah menang. Tapi 15 menit kemudian, yuk, absen dulu di kolom komentar. Sobat kisah berasal dari kota mana saja? Jangan lupa tekan like dan subscribe, ya. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih seru. Terima kasih. Pagi itu datang dengan cahaya matahari yang lembut, tetapi bagi Ratna sinarnya terasa seperti sorot lampu yang menelanjangi setiap kekurangan yang ia miliki. Ia berdiri cukup lama di depan cermin kamar, menatap pantulan wajahnya sendiri yang tampak tenang, padahal di balik sorot matanya tersimpan kelelahan yang tak pernah benar-benar hilang. Jemarinya merapikan kerah blus sederhana berwarna pucat, pakaian yang ia pilih dengan pertimbangan panjang sejak subuh. Tidak mencolok, tidak pula terlihat murahan. Ia ingin tampak pantas. Meski jauh di dalam hati ia sadar, sepantas apapun dirinya, selalu saja ada alasan untuk meremehkannya. 1 tahun sudah ia menikah dengan Hendry. Waktu yang seharusnya cukup untuk membangun kebiasaan, menumbuhkan kehangatan, dan merasa benar-benar menjadi bagian dari sebuah keluarga. Namun bagi Ratna, 1 tahun itu justru terasa seperti perjalanan sunyi yang penuh ujian batin. Ia belajar bahwa cinta yang ia bawa ke dalam pernikahan tidak serta-merta membuka pintu penerimaan. Ada dinding tak kasat mata yang berdiri kokoh di antara dirinya dan keluarga suaminya, dinding yang dibangun dari gengsi, harta, dan status sosial yang sejak awal tak pernah ia miliki. Di rumah kecil mereka, Ratna bisa bernapas lebih lega. Rumah itu jauh dari kata mewah, tetapi di sanalah ia merasa menjadi manusia seutuhnya. Ia bisa tertawa tanpa merasa diawasi, bisa lelah tanpa takut dianggap lemah, dan bisa menangis tanpa harus menjelaskan alasan. Ia memasak dengan sepenuh hati, membersihkan rumah dengan rasa memiliki, dan menata sudut-sudut kecil dengan kesederhanaan yang hangat. Namun setiap kali langkahnya mengarah ke rumah ibu mertua, semua ketenangan itu seolah tertinggal jauh di belakang, digantikan rasa waspada yang menyesakan. Hendry masih tertidur ketika Ratna keluar dari kamar. Ia berhenti sejenak di ambang pintu, menatap wajah suaminya yang tampak damai. Garis-garis tipis di kening Hendry tak bisa sepenuhnya disembunyikan oleh tidur. Ratna tahu, di balik sikapnya yang tenang, Hendry menyimpan beban yang tidak ringan. Ia adalah anak laki-laki yang dibesarkan dengan tuntutan tinggi, dengan harapan besar dari seorang ibu yang terbiasa mengatur segalanya. Dalam diam, Ratna sering bertanya, apakah Hendry benar-benar tidak melihat luka-luka kecil yang terus ia kumpulkan, atau ia memilih menutup mata demi menjaga keseimbangan yang rapuh. Di dapur, Ratna menyiapkan sarapan dengan gerakan yang sudah sangat ia hafal. Pisau memotong sayuran dengan ritme teratur, air mendidih perlahan, aroma masakan sederhana mulai memenuhi ruangan. Setiap gerakannya dilakukan dengan teliti, seolah ketelitian itu bisa menjadi bukti bahwa ia layak dihargai. Ia teringat kalimat-kalimat halus yang kerap dilontarkan ibu mertuanya, tentang bagaimana seorang menantu perempuan seharusnya membawa citra keluarga. Kalimat-kalimat itu tak pernah diarahkan secara terang-terangan, tetapi selalu cukup tajam untuk melukai. Ketika Hendry akhirnya duduk di meja makan, Ratna menyambutnya dengan senyum yang sudah ia latih selama 1 tahun terakhir. Senyum yang tidak sepenuhnya palsu, tetapi juga tidak sepenuhnya jujur. Mereka berbincang tentang pekerjaan, tentang rencana hari itu, dan tentang kunjungan yang harus mereka lakukan. Hendry menyebutkannya dengan nada biasa, seolah kunjungan itu hanyalah rutinitas tanpa beban. Ratna mengangguk pelan, menahan desahan yang ingin keluar dari dadanya. Perjalanan menuju rumah ibu mertua terasa lebih panjang dari biasanya. Mobil melaju melewati jalan-jalan yang semakin lebar, rumah-rumah yang semakin besar, dan pagar-pagar tinggi yang seolah membatasi dunia Ratna dengan dunia yang akan ia masuki. Ia menatap keluar jendela, melihat bayangannya sendiri terpantul samar di kaca. Dalam pantulan itu, ia melihat seorang perempuan yang terus berusaha berdiri tegak meski pundaknya lelah menopang penilaian orang lain. Begitu mereka tiba, kemewahan rumah itu langsung menyergap inderanya. Lantai mengilap memantulkan cahaya, aroma parfum mahal memenuhi udara,
dan perabotan berkelas tersusun rapi seolah tak pernah disentuh sembarangan. Ibu mertua Ratna menyambut mereka dengan senyum tipis yang tak pernah berubah. Sapaan yang diberikan terdengar sopan, tetapi dingin, seakan hanya formalitas yang harus dijalankan. Ratna menundukkan kepala sedikit sebagai tanda hormat dan menjawab sapaan dengan suara lembut. Ia berusaha menjaga sikap, memilih kata-kata dengan hati-hati. Namun sepanjang berada di sana, ia merasakan tatapan-tatapan yang tak pernah benar-benar lepas. Tatapan yang menilai, membandingkan, dan mencari celah. Ketika ia menawarkan bantuan di dapur, jawabannya hanyalah anggukan singkat. Ketika ia mencoba ikut dalam percakapan, topik dengan cepat bergeser ke pembahasan tentang relasi penting, rencana besar, dan keberhasilan yang selalu diukur dengan kemewahan. Ratna duduk di sudut ruang tamu, mendengarkan sambil sesekali tersenyum. Ia merasa seperti bayangan yang hadir tanpa benar-benar dianggap ada. Setiap kata yang ia ucapkan terasa terlalu sederhana. Setiap pendapatnya seolah tidak layak diperhitungkan. Di dalam dadanya, ada rasa perih yang tak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. Ia bertanya dalam hati, sampai kapan ia harus menahan diri seperti ini? Saat kunjungan itu berakhir dan mereka kembali ke mobil, Ratna merasakan kelelahan yang berbeda. Bukan lelah fisik, melainkan lelah yang mengendap di dada dan membuat napas terasa berat. Hendri menyetir dengan wajah serius, pandangannya lurus ke depan. Tidak ada pembahasan tentang apa yang baru saja terjadi, seolah semua itu bukan sesuatu yang perlu dibicarakan. Keheningan di antara mereka terasa lebih menyakitkan daripada komentar paling tajam sekalipun. Ratna menatap tangannya sendiri, jemarinya saling menggenggam erat. Ia menarik napas dalam-dalam, menahan sesuatu yang hampir runtuh. Dalam diam, ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu berharap pada pengakuan yang mungkin tak pernah datang. Namun di saat yang sama, sebuah tekad kecil mulai tumbuh, perlahan tetapi pasti. Ia mungkin diremehkan hari ini, mungkin juga esok, tetapi ia tidak akan membiarkan semua itu menghapus harga dirinya. Ia belum tahu jalan apa yang harus ditempuh, belum tahu bagaimana akhir dari perjuangan ini, tetapi satu hal ia yakini. Selama ia masih mampu berdiri dan mencintai dengan tulus, kisahnya belum selesai. Pagi berikutnya datang dengan udara yang terasa lebih berat. Ratna terbangun sebelum alarm berbunyi, matanya menatap langit-langit kamar dengan pikiran yang belum sepenuhnya jernih. Bayangan wajah ibu mertuanya, nada bicara yang datar namun menusuk, dan keheningan Hendri di dalam mobil masih melekat kuat di benaknya. Ia menghela napas panjang, mencoba mengusir rasa sesak yang mengendap di dada, lalu bangkit perlahan dari tempat tidur. Ia bergerak seperti biasa, menyiapkan air hangat, merapikan rumah, dan menyusun rutinitas yang selama ini menjadi penopang ketenangannya. Namun kali ini, setiap gerakan terasa sedikit lebih lambat. Ada beban tak kasat mata yang menempel di setiap langkahnya. Ratna tahu, luka yang terus dipendam tanpa pernah disuarakan akan tumbuh menjadi sesuatu yang berbahaya. Tetapi ia juga tahu, berbicara tidak selalu berarti didengar. Hendri keluar dari kamar dengan wajah masih setengah mengantuk. Ia menyapa Ratna singkat, lalu duduk di meja makan. Ratna meletakkan secangkir minuman hangat di depannya, lalu duduk berhadapan. Ada jeda yang panjang sebelum salah satu dari mereka membuka suara. Ratna menatap wajah suaminya, mencoba membaca sesuatu di sana, berharap menemukan tanda bahwa Hendri memahami apa yang ia rasakan. "Apa kamu baik-baik saja?" tanya Hendri akhirnya, dengan nada yang terdengar hati-hati. Ratna tersenyum tipis. Pertanyaan itu sederhana, tetapi jawabannya terlalu rumit. Ia mengangguk pelan, bukan karena benar-benar baik, melainkan karena sudah terbiasa mengatakan demikian. Hendri menerima anggukan itu tanpa menggali lebih dalam. Ia kembali sibuk dengan pikirannya sendiri, seolah jawaban singkat itu sudah cukup untuk menutup percakapan. Setelah Hendri berangkat bekerja, Ratna duduk sendirian di ruang tamu. Keheningan rumah yang biasanya menenangkan kini terasa menekan. Ia mengambil ponsel, melihat beberapa pesan dari grup keluarga Hendri. Percakapan di sana selalu dipenuhi kabar tentang acara, rencana, dan keberhasilan. Nama Ratna jarang disebut, kecuali ketika ada kebutuhan praktis yang harus dipenuhi. Ia menutup ponsel itu perlahan, merasa dirinya kembali diletakkan di luar lingkaran. Menjelang siang, Ratna memutuskan keluar rumah. Ia berjalan kaki menyusuri jalan kecil di sekitar lingkungan mereka,
mencoba menenangkan pikirannya. Langkah-langkah itu membawanya pada kenangan tentang awal pernikahan. Dulu, ia datang dengan harapan sederhana, ingin menjadi istri yang baik dan menantu yang menghormati. Ia tak pernah membayangkan bahwa latar belakangnya akan menjadi tembok yang begitu tinggi. Ia ingat pertama kali dibawa Henry ke hadapan keluarga besarnya. Tatapan-tatapan itu sudah ada sejak awal, meski dibungkus senyum sopan. Pertanyaan tentang orang tuanya, tentang pekerjaan, tentang apa yang ia miliki, datang bertubi-tubi. Ratna menjawab sejujur mungkin, tanpa hiasan. Ia tidak tahu saat itu bahwa kejujuran tersebut justru dianggap sebagai kekurangan. Langkahnya terhenti di sebuah bangku taman kecil. Ratna duduk, memandangi dedaunan yang bergoyang pelan tertiup angin. Dalam ketenangan itu, pikirannya kembali berkelana. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu sering menyesuaikan diri, mengalah, dan menahan perasaan demi menjaga kedamaian. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah kedamaian yang dibangun dari pengorbanan sepihak benar-benar layak dipertahankan? Sore hari, Ratna menerima pesan dari Henry yang meminta ia bersiap untuk makan malam bersama keluarga. Pesan itu singkat, tanpa penjelasan. Ratna menatap layar ponsel cukup lama sebelum menjawab. Ia merasakan kelelahan yang belum juga surut, tetapi menolak undangan itu hanya akan menambah daftar kesalahannya di mata keluarga Henry. Dengan hati yang berat, ia mengiyakan. Malam itu, suasana makan malam berlangsung dengan formalitas yang dingin. Ratna duduk di antara Henry dan salah satu anggota keluarga lain, mendengarkan percakapan yang sebagian besar tak melibatkannya. Ibu mertua Ratna sesekali melirik ke arahnya, tatapan yang sulit diartikan. Ada kalanya tatapan itu terasa seperti pengawasan, ada kalanya seperti penilaian tanpa kata. Ketika pembicaraan beralih pada rencana peresmian rumah baru ibu mertua, nada suara berubah menjadi lebih antusias. Detail demi detail dibahas dengan penuh kebanggaan. Ratna mendengarkan dalam diam, menyadari bahwa acara itu bukan sekadar perayaan, melainkan simbol kekuasaan dan pencapaian keluarga tersebut. Ia merasakan firasat yang sulit dijelaskan, seolah ada sesuatu yang akan terjadi, sesuatu yang tak bisa ia hindari. Seorang anggota keluarga menyebut nama Ratna dalam konteks persiapan. Kalimatnya terdengar ringan, tetapi maknanya jelas. Ratna diharapkan membantu, mengurus hal-hal kecil yang dianggap sepele. Ia mengangguk, menerima peran itu tanpa protes. Namun di dalam dirinya, ada rasa perih yang kembali tergores. Ia tidak keberatan membantu, tetapi cara mereka menempatkannya selalu membuatnya merasa kecil. Sepanjang makan malam, Henry lebih banyak diam. Ia sesekali menatap Ratna, lalu mengalihkan pandangan. Ratna menangkap kebimbangan di wajah suaminya, tetapi tak ada kata yang terucap. Ia tahu, Henry berada di persimpangan antara membela istri dan memenuhi harapan ibunya. Diamnya Henry menjadi pengingat bahwa perjuangannya mungkin akan terus berlangsung sendirian. Saat mereka akhirnya pulang, malam telah larut. Ratna melepas sepatu di depan pintu, tubuhnya terasa lelah. Ia duduk di tepi ranjang, menatap lantai tanpa berkata apa-apa. Henry berdiri beberapa langkah darinya, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi ragu. Keheningan kembali menjadi bahasa yang mereka gunakan. Di dalam hati, Ratna merasakan campuran emosi yang sulit diurai. Ada sedih, ada kecewa, dan ada kemarahan yang selama ini ia tekan. Namun di balik semua itu, tumbuh kesadaran baru. Ia mulai memahami bahwa diamnya selama ini tidak membuatnya lebih diterima. Ia mulai melihat bahwa harga diri bukan sesuatu yang bisa terus-menerus dikorbankan. Malam itu, sebelum tidur, Ratna menatap gelap dengan mata terbuka. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tetapi ia tahu satu hal. Ia tidak bisa terus berjalan dengan cara yang sama dan berharap hasil yang berbeda. Di dalam dirinya, sebuah perubahan perlahan mengambil bentuk, belum jelas, tetapi nyata. Dan perubahan itu, cepat atau lambat, akan menuntut keberanian yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Hari-hari setelah makan malam itu berlalu dengan irama yang terasa ganjil bagi Ratna. Ia tetap bangun pagi, tetap menyiapkan segala keperluan rumah, dan tetap menyambut Henry dengan senyum yang sama seperti biasanya. Namun di dalam dirinya, ada sesuatu yang bergeser pelan, seperti tanah yang retak tipis sebelum benar-benar runtuh. Ia mulai lebih peka pada keheningan,
pada kata-kata yang tak diucapkan, dan pada sikap Henry yang semakin sering tenggelam dalam pikirannya sendiri. Pagi itu, Ratna duduk di ruang makan lebih lama dari biasanya. Secangkir minuman di hadapannya sudah mendingin, tetapi ia belum menyentuhnya. Henry bersiap berangkat kerja dengan gerakan tergesa, seolah waktu selalu mengejarnya. Ratna memperhatikan suaminya dari balik meja, mencoba menakar jarak yang kini terasa kian melebar di antara mereka. "Aku pulang agak malam," kata Henry sambil meraih tasnya. Nada suaranya terdengar datar, tanpa penjelasan lebih lanjut. Ratna mengangguk pelan. Ia ingin bertanya kemana Henry akan pergi, atau dengan siapa, tetapi pertanyaan itu terhenti di ujung lidahnya. Ia lelah menjadi pihak yang selalu ingin tahu, sementara keinginannya sendiri jarang mendapat ruang. Henry melangkah pergi, meninggalkan rumah dalam keheningan yang kembali memeluk Ratna. Siang hari itu, Ratna menerima panggilan dari ibu mertuanya. Nada suara di seberang terdengar tegas, penuh arahan. Ratna diminta mengurus beberapa persiapan tambahan untuk acara peresmian rumah. Tidak ada permintaan dengan kata tolong, tidak pula ada pertanyaan apakah Ratna sanggup. Semua disampaikan sebagai perintah yang harus dipenuhi. Ratna menutup panggilan itu dengan tangan sedikit gemetar. Ia duduk terdiam beberapa saat, mencoba menenangkan diri. Ada bagian dari dirinya yang ingin menolak, ingin mengatakan bahwa ia juga memiliki batas. Namun bagian lain, yang selama ini lebih dominan, memilih mengalah demi menjaga situasi tetap terkendali. Ia pun bangkit, bersiap menjalankan apa yang diminta, meski hatinya terasa berat. Di tengah kesibukan itu, Ratna teringat awal mula hubungannya dengan Henry. Dulu, Henry adalah sosok yang hangat, penuh perhatian, dan berani menyatakan perasaannya tanpa ragu. Ia bukan laki-laki yang banyak bicara, tetapi setiap kata yang ia ucapkan terasa tulus. Ratna jatuh cinta pada ketenangan Henry, pada caranya mendengarkan, dan pada janji-janji sederhana tentang masa depan yang akan mereka bangun bersama. Namun seiring waktu, Ratna mulai menyadari bahwa Henry membawa serta ikatan yang kuat dengan keluarganya, terutama dengan ibunya. Ikatan itu bukan sekadar kedekatan, melainkan juga kewajiban yang tak tertulis. Setiap keputusan besar selalu melibatkan restu, setiap langkah harus sejalan dengan harapan. Ratna tidak pernah meminta Henry memutus ikatan itu, tetapi ia berharap ada ruang kecil untuk dirinya di dalamnya. Sore menjelang ketika Ratna selesai dengan semua urusan yang diminta. Tubuhnya terasa lelah, tetapi pikirannya lebih letih. Ia duduk di ruang tamu, memandangi dinding yang sepi. Dalam kesunyian itu, ia mulai menyusun kata-kata yang ingin ia sampaikan pada Henry. Kata-kata tentang perasaannya, tentang rasa terasing, dan tentang keinginannya untuk diperlakukan sebagai pasangan, bukan sekadar pelengkap. Henry pulang ketika malam hampir turun sepenuhnya. Wajahnya terlihat penat, langkahnya berat. Ratna menyambutnya seperti biasa, tetapi kali ini ia tidak segera beranjak ke dapur. Ia berdiri di hadapan Henry, menatapnya dengan sorot mata yang berbeda. "Kita perlu bicara," ucap Ratna akhirnya, suaranya lembut tetapi tegas. Henry terdiam sejenak, lalu mengangguk. Mereka duduk berhadapan di ruang tamu, jarak di antara mereka terasa canggung. Ratna menarik napas dalam, mencoba mengumpulkan keberanian yang selama ini ia simpan. "Aku merasa sendirian," kata Ratna perlahan. "Aku berusaha sebaik mungkin, tapi rasanya aku tidak pernah cukup. Bukan hanya di mata keluargamu, tapi juga di matamu." Kata-kata itu menggantung di udara. Henry menunduk, jemarinya saling menggenggam. Wajahnya menunjukkan pergulatan yang sulit disembunyikan. "Aku tidak bermaksud membuatmu merasa begitu," jawab Henry setelah beberapa saat. Aku terjebak di tengah." Ratna mendengarkan dengan dada yang bergetar. Ia tahu jawaban itu akan datang, tetapi tetap saja terasa menyakitkan. Terjebak di tengah berarti ia bukan pilihan utama, hanya salah satu sisi yang harus ditenangkan. "Aku mengerti kamu mencintai keluargamu," lanjut Ratna. "Aku tidak pernah meminta kamu memilih. Aku hanya ingin kamu berdiri di sampingku, setidaknya sekali." Henry mengangkat wajahnya, menatap Ratna dengan mata yang berkabut. Ada penyesalan di sana, juga kebingungan. Ia membuka mulut seolah ingin berkata sesuatu, lalu menutupnya kembali. Diamnya kali ini terasa lebih berat dari sebelumnya.
Percakapan itu berakhir tanpa solusi yang jelas. Henry berdiri, mengatakan ia perlu waktu untuk berpikir, lalu masuk ke kamar. Ratna tetap duduk di ruang tamu, menatap titik kosong di hadapannya. Air mata mengalir tanpa suara, bukan karena marah, melainkan karena lelah. Malam itu, Ratna tidur dengan perasaan yang campur aduk. Ia menyadari bahwa Henry bukan musuhnya, tetapi juga belum menjadi pelindung yang ia harapkan. Ia melihat dengan jelas posisi Henry yang rapuh, terjepit antara bakti dan cinta. Namun di balik empatinya, Ratna juga mulai bertanya pada diri sendiri, sampai kapan ia harus menunggu Henry menemukan keberaniannya. Menjelang tidur, Ratna menatap langit-langit kamar yang gelap. Ia merasakan kesepian yang berbeda, kesepian yang lahir dari kebersamaan tanpa kehadiran utuh. Di dalam hatinya, sebuah keputusan kecil mulai terbentuk. Ia tidak tahu bagaimana bentuknya nanti, tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa terus mengorbankan dirinya demi menjaga keseimbangan yang tidak pernah adil. Dan ketika hari esok tiba, Ratna tahu, ia akan melangkah dengan kesadaran baru tentang dirinya sendiri. Hari-hari berikutnya bergerak menuju satu titik yang tak bisa dihindari. Persiapan peresmian rumah ibu mertua semakin menyita ruang, waktu, dan tenaga Ratna. Setiap pagi, ia terbangun dengan daftar tugas yang seolah tak pernah selesai. Ada pesan singkat yang masuk sebelum matahari naik, ada panggilan yang nadanya selalu memberi perintah, dan ada tuntutan-tuntutan kecil yang diselipkan dengan cara halus, tetapi menekan. Ratna menjalani semuanya dengan langkah yang tertib. Ia mencatat apa yang harus dilakukan, siapa yang harus dihubungi, dan apa saja yang perlu dipastikan berjalan sempurna. Ia menjadi penghubung, pengatur, dan pelaksana tanpa pernah disebutkan perannya secara jelas. Di setiap instruksi, terselip anggapan bahwa semua itu memang sudah seharusnya ia lakukan. Ia adalah menantu, dan menantu harus tahu diri. Di sela kesibukan itu, Ratna merasakan jarak dengan Henry kian nyata. Sejak percakapan yang tak pernah benar-benar tuntas itu, Henry menjadi lebih pendiam. Ia pulang larut, beralasan ada pekerjaan tambahan, dan ketika berada di rumah, pikirannya tampak melayang entah kemana. Ratna tidak lagi bertanya terlalu banyak. Ia menyadari bahwa setiap pertanyaan hanya akan membuka ruang bagi jawaban yang menggantung. Suatu siang, Ratna mengantar beberapa perlengkapan ke rumah ibu mertua. Rumah itu tampak semakin sibuk. Orang-orang lalu lalang, suara tawa bercampur dengan nada perintah, dan aroma kemewahan memenuhi udara. Ibu mertua Ratna berdiri di tengah ruang tamu, mengarahkan semuanya dengan suara tegas. Ketika melihat Ratna datang, ia hanya mengangguk singkat, lalu kembali melanjutkan instruksinya. Ratna berdiri di samping, menunggu perintah berikutnya. Ia mendengarkan komentar-komentar yang dilontarkan tanpa ditujukan langsung padanya, tetapi cukup jelas maknanya. Tentang standar, tentang citra keluarga, dan tentang bagaimana acara ini harus mencerminkan posisi mereka di mata orang banyak. Tidak satupun kalimat itu menyebut Ratna sebagai bagian dari keluarga. Ia hadir sebagai pengurus, bukan sebagai anggota. Salah satu kerabat perempuan mendekati Ratna, menatapnya dari ujung kepala hingga kaki. Senyumnya tipis, nyaris seperti formalitas. Ia melontarkan pertanyaan ringan yang syarat penilaian, tentang kesibukan Ratna, tentang apa yang ia lakukan sehari-hari. Ratna menjawab seperlunya, menjaga nada suaranya tetap sopan. Namun di dalam dirinya, ia merasakan dorongan untuk menutup diri lebih rapat. Menjelang sore, Ratna berpamitan pulang. Ia melangkah keluar rumah itu dengan dada terasa sesak. Di dalam mobil, ia duduk terdiam beberapa saat sebelum menyalakan mesin. Tangannya gemetar di setir, bukan karena takut, melainkan karena menahan emosi yang kian menumpuk. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah semua ini sepadan dengan usaha yang ia lakukan? Di rumah, Ratna mencoba menenangkan diri dengan rutinitas kecil. Ia membersihkan dapur, menyapu lantai, dan menyusun kembali pikirannya. Namun bayangan acara peresmian itu terus hadir. Ia tahu, hari itu akan menjadi panggung besar bagi keluarga Henry. Dan ia, tanpa disadari atau justru dengan sengaja, akan ditempatkan di posisi yang rawan. Malamnya, Henry pulang lebih awal dari biasanya. Mereka makan malam dalam keheningan yang kaku. Ratna ingin membicarakan persiapan acara, ingin menyampaikan perasaannya,
tetapi keraguan kembali menahannya. Ia takut, pembicaraan itu hanya akan berujung pada kesalahpahaman baru. Acaranya tinggal beberapa hari lagi, kata Henry akhirnya, memecah keheningan. Nadanya terdengar datar, seolah hanya menyampaikan informasi. Ratna mengangguk. Iya, banyak yang harus disiapkan. Henry terdiam, lalu berkata pelan, ibu ingin semuanya berjalan sempurna. Kalimat itu sederhana, tetapi Ratna menangkap maknanya. Kesempurnaan yang dimaksud bukan hanya soal dekorasi atau susunan acara, melainkan juga soal siapa yang pantas ditampilkan dan siapa yang sebaiknya berada di balik layar. Ratna merasakan sesuatu mengeras di dadanya, rasa yang sulit ia definisikan. Aku berusaha semampuku, jawab Ratna lirih. Henry menatapnya sekilas, lalu kembali menunduk. Tidak ada kata terima kasih, tidak ada pengakuan atas usaha Ratna. Keheningan kembali mengambil alih percakapan mereka. Hari-hari menjelang peresmian terasa semakin padat. Ratna bergerak dari satu tugas ke tugas lain tanpa banyak jeda. Tubuhnya lelah, pikirannya penuh, tetapi ia tetap berusaha menjaga sikap. Ia tahu, sedikit saja kesalahan bisa dijadikan alasan untuk kembali merendahkannya. Di tengah kesibukan itu, Ratna sempat bertemu dengan seorang tetangga lama yang mengenalnya sejak kecil. Percakapan singkat itu membawa kehangatan yang tak ia duga. Ada senyum tulus, ada sapaan tanpa beban. Dalam momen singkat itu, Ratna kembali merasa dilihat sebagai dirinya sendiri, bukan sebagai peran yang harus ia mainkan. Namun begitu kembali ke rumah, realitas kembali menghantam. Pesan-pesan masuk silih berganti, mengingatkan tentang hal-hal yang belum selesai. Ratna menghela napas panjang, lalu kembali bergerak. Ia menenangkan dirinya dengan satu pemikiran sederhana, bahwa semua ini akan segera berlalu. Malam sebelum hari peresmian tiba, Ratna duduk sendirian di ruang tamu. Lampu temaram menciptakan bayangan yang panjang di dinding. Ia memikirkan apa yang telah ia lalui, tentang bagaimana ia terus berusaha menyesuaikan diri tanpa benar-benar diterima. Ada rasa takut yang muncul, takut akan hari esok. Takut bahwa ia akan kembali menjadi sasaran tatapan dan kata-kata yang menyakitkan. Namun di balik rasa takut itu, ada kesadaran yang semakin jelas. Ratna mulai memahami bahwa dirinya tidak sepenuhnya lemah. Ia mungkin diam, tetapi bukan berarti ia tak memiliki batas. Ia mungkin mengalah, tetapi bukan berarti ia kehilangan harga diri. Kesadaran itu belum menjelma menjadi tindakan, tetapi sudah cukup untuk membuatnya bertahan. Ketika Ratna akhirnya beranjak tidur, ia membawa perasaan yang berat, tetapi juga kesiapan yang samar. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi di acara peresmian itu. Ia hanya tahu, hari esok akan menjadi titik penting dalam hidupnya. Dan apapun yang terjadi, ia akan menghadapinya dengan kesadaran penuh, meski harus menelan luka yang lebih dalam. Pagi hari peresmian itu datang dengan langit yang tampak cerah, seolah tidak menyisakan ruang bagi firasat buruk yang sejak malam sebelumnya berdiam di dada Ratna. Ia bangun lebih awal dari biasanya, duduk di tepi ranjang sambil memejamkan mata beberapa detik. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. Hari ini bukan hari biasa. Hari ini adalah hari ketika semua mata akan tertuju pada satu rumah megah, satu keluarga besar, dan tanpa ia sadari, pada dirinya juga. Ratna bersiap dengan perlahan. Ia memilih pakaian yang paling pantas dari lemari yang tak pernah penuh. Gaun sederhana dengan warna lembut, rapi, tidak berlebihan. Rambutnya disisir rapi dan diikat dengan gaya yang bersahaja. Ia menatap pantulan dirinya di cermin, mencari-cari kekuatan di sana. Yang ia lihat adalah seorang perempuan yang terlihat tenang, meski di baliknya ada kegelisahan yang nyaris tak tertahankan. Henry bersiap di sisi lain kamar. Gerakannya cepat, raut wajahnya tegang. Tidak banyak kata terucap di antara mereka. Keheningan pagi itu terasa padat, seperti sesuatu yang menunggu untuk pecah. Saat mereka keluar rumah, Ratna menoleh sejenak ke arah pintu, seolah ingin mengingat perasaan tenang yang sempat ia miliki di sana. Rumah ibu mertua sudah dipenuhi kendaraan ketika mereka tiba. Tamu-tamu berdatangan dengan pakaian terbaik, senyum lebar, dan tawa yang terdengar lepas. Dekorasi tampak sempurna, bunga-bunga tersusun rapi, dan spanduk peresmian terpasang megah. Ratna melangkah masuk dengan perasaan campur aduk. Ia berdiri di samping Henry,
Tetapi rasa terasing itu kembali menyelimuti. Ibu mertua Ratna menyambut para tamu dengan penuh percaya diri. Suaranya lantang, gerakannya mantap. Ketika melihat Ratna, ia hanya memberi isyarat singkat dengan mata, seolah mengingatkan tentang tugas-tugas yang harus dijalankan. Ratna mengangguk pelan, lalu bergerak ke belakang, memastikan segala sesuatu berjalan sesuai rencana. Sepanjang acara, Ratna berpindah dari satu sudut ke sudut lain. Mengatur hidangan, memastikan tamu nyaman, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan kecil. Tidak ada yang salah dengan apa yang ia lakukan, tetapi caranya diperlakukan membuatnya merasa seperti bagian yang tak terlihat. Ia hadir, tetapi seolah tidak diakui. Ketika acara inti dimulai, Ratna berdiri di sisi ruangan. Sambutan demi sambutan disampaikan, pujian mengalir untuk rumah megah itu dan untuk ibu mertua yang dianggap sukses. Nama Hendri beberapa kali disebut sebagai anak yang membanggakan. Ratna mendengarkan semuanya dengan senyum tipis. Namanya tak pernah muncul, dan ia tidak berharap itu terjadi. Namun ketika ia mendengar beberapa komentar lirih dari tamu yang berdiri tak jauh darinya, dadanya terasa nyeri. Menantunya yang itu ya? Bisik seseorang, tidak cukup pelan untuk benar-benar tersembunyi. Oh, iya, yang biasa saja itu, sahut yang lain. Ratna berpura-pura tidak mendengar, tetapi kata-kata itu menancap tajam. Ia menunduk, mencoba menata napasnya. Ia sudah terbiasa dengan penilaian semacam itu, tetapi hari ini rasanya berbeda. Hari ini, semuanya terasa lebih terbuka, lebih terang-terangan. Puncaknya terjadi ketika ibu mertua Ratna memanggilnya di depan beberapa tamu. Suaranya terdengar ramah, tetapi tatapannya dingin. Ratna melangkah mendekat dengan hati berdebar. Di hadapan banyak orang, ibu mertua mulai berbicara tentang betapa pentingnya citra keluarga, tentang bagaimana semua anggota keluarga harus tahu diri dan menempatkan posisi. Kalimat-kalimat itu tidak menyebut nama Ratna secara langsung, tetapi setiap katanya mengarah padanya. Ada sindiran tentang latar belakang sederhana, tentang penampilan yang dianggap kurang pantas, dan tentang bagaimana seseorang seharusnya bersyukur bisa menjadi bagian dari keluarga besar seperti mereka. Tawa kecil terdengar dari beberapa tamu, tawa yang terasa seperti pisau kecil yang menggores harga diri Ratna. Ratna berdiri terpaku. Wajahnya terasa panas, tangannya dingin. Ia ingin menghilang, ingin lari dari ruangan itu. Ia melirik Hendri, berharap suaminya akan melakukan sesuatu. Namun Hendri hanya berdiri diam, wajahnya tegang, matanya menghindari tatapan Ratna. Diam itu terasa seperti pengkhianatan yang paling menyakitkan. Saat ibu mertua selesai berbicara, Ratna mundur perlahan. Kakinya terasa lemas, tetapi ia memaksakan diri untuk tetap berdiri. Ia kembali ke sudut ruangan, menahan air mata yang menggenang. Ia merasa dipermalukan di depan banyak orang, dan tidak ada satupun yang berdiri di pihaknya. Beberapa menit kemudian, Ratna keluar ke halaman belakang dengan alasan mengambil sesuatu. Begitu jauh dari keramaian, air mata yang ia tahan akhirnya jatuh. Ia menutup mulutnya dengan tangan, menahan isak agar tidak terdengar. Dadanya terasa sesak, seolah udara tak lagi cukup untuk dihirup. Dalam tangis itu, Ratna merasakan sesuatu yang berubah. Rasa sakit yang selama ini ia pendam tidak lagi hanya menjadi luka, tetapi mulai menjelma menjadi kesadaran. Ia menyadari bahwa penghinaan ini bukan kebetulan. Ini adalah puncak dari semua perlakuan yang selama ini ia terima, dan jika ia terus diam, semuanya tidak akan pernah berhenti. Ratna mengusap air matanya, menegakkan punggungnya. Ia menatap langit yang masih cerah, merasa kontras dengan hatinya yang porak-poranda. Ia belum tahu bagaimana cara membela dirinya, tetapi ia tahu satu hal dengan pasti. Hari ini, sesuatu telah hancur di dalam dirinya, dan dari puing-puing itu, akan tumbuh keberanian yang selama ini ia pendam. Ketika ia kembali ke dalam rumah, wajahnya kembali tenang, tetapi matanya menyimpan tekad baru. Acara masih berlangsung, tawa masih terdengar, dan pujian masih mengalir. Tidak ada yang menyadari bahwa di balik senyum Ratna, sebuah batas telah terlampaui. Dan setelah batas itu dilewati, tidak akan ada lagi Ratna yang sama seperti sebelumnya. Waktu berjalan lambat setelah penghinaan itu, seolah jarum jam sengaja menunda langkahnya untuk memastikan setiap rasa sakit benar-benar meresap. Ratna berdiri di antara tamu-tamu yang masih bercakap ringan,
Senyum mereka terlukis tanpa beban, seakan apa yang baru saja terjadi hanyalah bagian wajar dari sebuah acara megah. Ia kembali menjalankan perannya, mengangguk ketika disapa, menunduk ketika diminta bantuan, dan melangkah dengan sikap yang tertata rapi. Tidak ada yang tahu bahwa di balik ketenangan itu, dadanya berdenyut oleh perasaan yang sulit ia kendalikan. Ia menyadari satu hal dengan jelas. Penghinaan di depan banyak orang itu bukan sekadar kata-kata. Itu adalah pernyataan posisi. Ia ditempatkan di tempat yang paling rendah, bukan karena kesalahan, melainkan karena ia dianggap pantas berada di sana. Kesadaran itu membuat hatinya dingin, bukan lagi karena takut, melainkan karena kecewa yang sudah melewati batas. Beberapa menit setelah ia kembali ke dalam rumah, Hendry mendekatinya. Langkahnya ragu, sorot matanya penuh kebingungan. Ia membuka mulut, lalu menutupnya kembali. Ratna menatap suaminya dengan tenang, tetapi tatapan itu membuat Hendry menunduk. Tidak ada kata yang keluar. Keheningan di antara mereka terasa lebih menyakitkan daripada semua sindiran yang dilontarkan sebelumnya. Ratna memalingkan wajah, memilih melanjutkan apa yang harus ia lakukan. Ia tidak lagi berharap pada pembelaan yang tak kunjung datang. Dalam dirinya, ada rasa lelah yang berubah bentuk. Ia tidak ingin menangis lagi. Ia ingin mengerti, dan dari pengertian itu, ia ingin menentukan sikap. Acara terus berlangsung. Sambutan ditutup dengan tepuk tangan, doa dipanjatkan, dan tamu mulai berkeliling menikmati hidangan. Ibu mertua Ratna tampak puas, senyum lebarnya menunjukkan kemenangan. Ia berjalan di antara para tamu dengan kepala tegak, menerima pujian tanpa ragu. Sesekali, ia melirik arah Ratna, bukan dengan pandangan lembut, melainkan dengan tatapan yang seolah berkata bahwa semuanya berjalan sesuai kehendaknya. Ratna berdiri di dekat meja hidangan, membantu seorang tamu yang meminta sesuatu. Tangan Ratna bergerak otomatis, tetapi pikirannya melayang. Ia teringat wajah ibunya sendiri, yang selalu mengajarinya untuk bersabar, untuk tidak melawan, dan untuk percaya bahwa kebaikan akan menemukan jalannya. Hari ini, ajaran itu terasa getir. Ia bertanya dalam hati, apakah bersabar selalu berarti membiarkan diri diinjak? Sekitar 15 menit setelah penghinaan itu, suasana berubah perlahan. Seorang tamu penting tiba bersama beberapa orang lain. Kehadirannya membuat ibu mertua Ratna segera bergegas menyambut. Nada suara yang biasanya tegas kini berubah lebih halus, bahkan cenderung berusaha menyenangkan. Ratna memperhatikan dari kejauhan, tidak terlalu peduli, sampai ia mendengar namanya disebut. Tamu itu menanyakan sesuatu tentang Ratna, dengan nada yang terdengar penasaran. Ibu mertua Ratna menjawab singkat, menyebut Ratna sebagai menantu yang membantu acara. Jawaban itu terdengar cukup, tetapi tamu tersebut mengernyit, seolah mengharapkan penjelasan lebih. Ia menoleh ke arah Ratna, lalu tersenyum kecil. Ratna merasakan beberapa pasang mata beralih padanya. Ia melangkah mendekat dengan sikap yang tetap tenang. Ketika berdiri di hadapan tamu itu, Ratna menjawab pertanyaan yang diajukan dengan sopan dan jelas. Tidak ada yang istimewa dari jawabannya, hanya kejujuran yang disampaikan tanpa berlebihan. Namun respons yang ia terima tidak terduga. Tamu itu mengangguk, lalu melontarkan pujian singkat tentang ketenangan Ratna dan cara bicaranya. Ia menyebut Ratna sebagai pribadi yang berkelas, bukan karena penampilan, tetapi karena sikap. Kalimat itu sederhana, tetapi menggema di ruangan yang mendadak sunyi. Ratna merasakan getaran halus di dadanya. Ia tidak tersenyum lebar, hanya menunduk sebagai tanda terima kasih. Ia tidak mencari pengakuan, tetapi kata-kata itu datang tepat di saat ia hampir kehilangan kepercayaan pada dirinya sendiri. Ibu mertua Ratna tampak terkejut. Senyumnya menegang, matanya menyipit tipis. Ia tertawa kecil untuk menutupi keterkejutannya, lalu mencoba mengalihkan pembicaraan. Namun beberapa tamu lain mulai memperhatikan Ratna dengan cara berbeda. Tatapan yang sebelumnya meremehkan kini berubah menjadi penasaran. Hendry, yang berdiri tidak jauh dari sana, memperhatikan semua itu dengan wajah yang sulit dibaca. Ada sesuatu yang bergerak di dalam dirinya. Ia melihat istrinya berdiri dengan tenang, tanpa membalas hinaan, tanpa menunjukkan kelemahan. Untuk pertama kalinya, Hendry merasa malu pada dirinya sendiri. Setelah tamu itu pergi, Hendry mendekati Ratna lagi. Kali ini langkahnya lebih pasti.
Ia berdiri di samping Ratna, menatap lurus ke depan, lalu berkata dengan suara pelan, hampir seperti pengakuan yang tertahan, "Aku seharusnya tidak diam." Ratna menoleh, menatap Hendri tanpa emosi berlebihan. Tidak ada amarah yang meledak, tidak pula senyum pengampunan. Hanya tatapan jujur yang membuat Hendri semakin merasa kecil. Ratna tidak menjawab. Ia tidak tahu apakah kata-kata Hendri datang karena kesadaran atau karena situasi yang memaksanya bereaksi. Sisa acara berjalan dengan nuansa yang berbeda. Tidak ada lagi sindiran terbuka, tidak ada komentar merendahkan. Namun perubahan itu terasa canggung, seolah semua orang sedang menyesuaikan diri dengan kenyataan baru yang belum sepenuhnya mereka pahami. Ratna tetap menjalankan perannya, tetapi kini dengan jarak emosional yang jelas. Ia tidak lagi berusaha menyenangkan siapapun. Saat matahari mulai condong ke barat dan tamu satu persatu berpamitan, Ratna merasakan kelelahan yang mendalam. Bukan hanya karena aktivitas fisik, tetapi karena pertarungan batin yang telah ia lalui. Ia berdiri di halaman, menghirup udara sore dengan dada yang terasa lebih lapang. Hari itu belum memberinya keadilan, tetapi telah memberinya kejelasan. Ratna menyadari bahwa harga dirinya tidak ditentukan oleh penerimaan orang lain. Ia berdiri di sana bukan karena belas kasihan, melainkan karena keteguhan yang perlahan ia bangun. Dan di titik itu, tanpa ia sadari, konflik yang selama ini terpendam mulai menampakkan wajahnya yang sesungguhnya. Bukan lagi soal diterima atau tidak, melainkan soal sampai kapan ia mau mengabaikan dirinya sendiri. Sore itu meredup perlahan, menyisakan cahaya jingga yang memantul di dinding rumah megah itu. Ratna berdiri di teras belakang, merasakan angin yang membawa sisa-sisa keramaian. Tamu telah berkurang, suara tawa memudar, dan lantai yang tadi ramai kini tinggal jejak langkah yang samar. Ia mengira badai telah lewat, namun hatinya tahu, hari itu belum benar-benar selesai. Hendri mendekatinya tanpa suara. Kehadirannya terasa, seperti bayangan yang tak lagi bisa dihindari. Ratna tidak menoleh. Ia menatap halaman yang luas, mencoba mengatur napas. Ada jarak yang tercipta di antara mereka, jarak yang bukan diukur oleh langkah, melainkan oleh kepercayaan yang retak. "Kita pulang setelah ini," kata Hendri pelan. Kalimat itu terdengar seperti keputusan, bukan ajakan. Ratna mengangguk, tetap menatap ke depan. Di dalam dirinya, ada perasaan ganjil yang tak ia kenal sebelumnya. Bukan takut, bukan marah, melainkan keteguhan yang dingin. Ia merasa telah melangkah ke wilayah baru dalam dirinya sendiri, tempat ia tidak lagi bergantung pada pembelaan orang lain. Di ruang tengah, ibu mertua Ratna sedang berbincang dengan beberapa kerabat dekat. Nada bicaranya kembali tegas, senyumnya terlatih. Ketika Ratna masuk, pembicaraan terhenti sesaat. Ada jeda yang canggung, seolah semua orang menunggu sesuatu yang tak terucap. Ratna berdiri dengan sikap tenang, menunggu instruksi terakhir. Ibu mertua meliriknya sekilas, lalu berkata, "Kamu bisa bereskan sisa-sisa di dapur." Nada itu terdengar biasa, tetapi bagi Ratna, kalimat tersebut menjadi penanda. Ia tidak menjawab segera. Ia berdiri beberapa detik lebih lama dari yang biasa ia lakukan, menatap wajah ibu mertua dengan sorot mata yang tak lagi menunduk. "Aku sudah melakukannya," jawab Ratna singkat dan sopan. Tidak ada nada menantang, tetapi juga tidak ada kepatuhan yang membungkuk. Ruangan terasa membeku. Beberapa kerabat saling berpandangan, tak menyangka jawaban itu keluar. Ibu mertua Ratna mengerutkan kening, jelas tidak terbiasa dengan respon semacam itu. Namun ia tidak berkata apa-apa, hanya mengangguk kaku, lalu melanjutkan pembicaraan seolah tak terjadi apa-apa. Ratna berbalik, langkahnya mantap. Di dadanya, jantung berdebar bukan karena takut, melainkan karena menyadari bahwa ia baru saja menarik garis tipis yang selama ini tak pernah ia gambar. Garis itu mungkin kecil, tetapi cukup untuk mengubah arah. Malam mulai turun ketika mereka akhirnya bersiap pulang. Hendri berjalan di samping Ratna, diam lebih lama dari biasanya. Ketika mereka masuk ke mobil, pintu tertutup dengan bunyi yang terdengar lebih keras dari seharusnya. Mesin menyala, dan mobil melaju meninggalkan rumah itu, membawa mereka ke dalam keheningan yang penuh muatan. Beberapa menit berlalu tanpa kata. Lampu jalan berkelebat di kaca, memantulkan wajah Ratna yang tampak tenang, tetapi tegas.
Hendri akhirnya membuka suara, nadanya bergetar, "Aku melihat semuanya hari ini." Ratna menoleh perlahan. "Melihat apa?" "Cara mereka memperlakukanmu." "Cara aku membiarkannya," jawab Hendri. Kata-katanya jatuh satu persatu, berat. "Aku pikir diam adalah jalan aman. Ternyata diamku melukaimu." Ratna menatap jalan di depan. Ia tidak ingin percakapan ini menjadi pengakuan sepihak yang kemudian dilupakan. "Aku tidak butuh pembelaan yang datang karena situasi," katanya pelan. "Aku butuh pasangan yang berdiri bersamaku, bahkan ketika tidak ada yang melihat." Hendri menggenggam setir lebih erat. Napasnya terdengar berat. "Aku takut melukai ibu." "Aku juga terluka," balas Ratna, masih dengan nada yang sama. "Dan selama ini, lukaku tidak pernah dianggap." Mobil melaju dalam sunyi yang lebih jujur dari sebelumnya. Kata-kata itu menggantung, memaksa Hendri menghadapi pilihan yang selama ini ia hindari. Ia tidak membantah. Diamnya kini bukan penghindaran, melainkan pengakuan yang belum menemukan bentuk. Sesampainya di rumah, Ratna langsung masuk ke kamar. Ia melepas sepatu, menanggalkan pakaian dengan gerakan yang tenang. Tidak ada air mata, tidak ada isak. Yang ada hanyalah kelelahan yang akhirnya diizinkan keluar. Ia duduk di tepi ranjang, menatap dinding, membiarkan pikirannya menyusun ulang hari yang panjang itu. Tak lama kemudian, Hendri masuk. Ia berdiri di dekat pintu, ragu untuk melangkah lebih dekat. "Aku minta maaf," katanya. Suaranya serak. "Bukan hanya untuk hari ini, untuk semua hari sebelumnya." Ratna mengangkat wajahnya. Ia menatap Hendri lama, mencoba membaca ketulusan di sana. "Maaf tidak menghapus yang sudah terjadi," ucapnya, "tapi bisa menentukan apa yang akan terjadi setelah ini." Hendri mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Aku ingin berubah." Ratna menarik napas dalam. "Aku tidak akan menunggumu berubah sambil terus terluka," katanya jujur. "Aku akan berjalan ke depan. Kalau kamu mau berjalan bersamaku, itu pilihanmu. Kalau tidak, aku tetap akan melangkah." Kata-kata itu bukan ancaman, melainkan pernyataan. Ratna menyadari kekuatannya bukan terletak pada kemampuan bertahan tanpa batas, melainkan pada keberanian menetapkan batas itu sendiri. Hendri mendekat, berlutut di hadapannya, menundukkan kepala. Untuk pertama kalinya, ia tidak mencoba menjelaskan, tidak mencari alasan. Ia hanya diam, menerima. Malam itu, Ratna berbaring dengan mata terbuka, mendengarkan napas Hendri yang tak teratur. Ia tidak tahu apakah perubahan yang dijanjikan akan benar-benar terjadi. Namun ia tahu satu hal dengan pasti. Ia telah mencapai titik di mana ia tidak lagi bisa diperlakukan sebagai bayangan. Konflik yang selama ini mengendap kini telah muncul ke permukaan, telanjang dan menuntut keputusan. Di dalam keheningan itu, Ratna merasakan sesuatu yang baru. Bukan kebahagiaan, bukan pula kemenangan, melainkan kejelasan. Dan kejelasan itu, meski menyakitkan, memberinya arah yang selama ini hilang. Pagi datang tanpa kehangatan. Cahaya matahari menyelinap melalui celah tirai, jatuh di lantai kamar seperti garis-garis pucat yang tak berani menyentuh wajah Ratna sepenuhnya. Ia terbangun lebih dulu, seperti biasa. Namun kali ini, bangun tidurnya tidak diiringi perasaan pasrah. Ada sesuatu yang telah bergeser di dalam dadanya, menetap sebagai kesadaran yang tak bisa lagi diabaikan. Ratna duduk di tepi ranjang, memandang Hendri yang masih terlelap. Wajah lelaki itu terlihat lelah, seolah semalam bukan hanya dirinya yang bergulat dengan pikiran. Ratna tidak merasa iba, tetapi juga tidak ingin menyimpan dendam. Yang ia rasakan adalah kebutuhan untuk jujur pada diri sendiri, tanpa kompromi. Ia bangkit, melangkah ke dapur, menyeduh teh hangat. Uap tipis naik perlahan, membawa aroma yang menenangkan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Ratna menikmati kesunyian pagi tanpa rasa bersalah. Ia tidak sedang melarikan diri dari peran, melainkan menata ulang batas. Ketika Hendri akhirnya muncul di ambang pintu, suasana hening menyambutnya. Ia duduk berhadapan dengan Ratna, menatap cangkir di tangannya tanpa segera bicara. Ada kegamangan yang jelas terlihat. Bukan karena takut pada Ratna, melainkan takut pada pilihan yang harus ia ambil.
Aku sudah berpikir semalaman, ujar Henry akhirnya. Suaranya rendah, tidak berusaha terdengar meyakinkan. Aku ingin bicara dengan ibu. Ratna mengangkat wajahnya. Tidak ada senyum, tidak pula sinisme. Bicara tentang apa? Tentang kita. Tentang kamu, jawab Henry. Ia menelan ludah. Aku tidak bisa terus membiarkanmu diperlakukan seperti itu. Ratna mengangguk pelan. Lakukan itu bukan untuk membuktikan apapun padaku, katanya tenang. Lakukan karena kamu memang percaya bahwa itu benar. Hari itu berjalan lambat. Ratna menghabiskan waktunya dengan membersihkan rumah, bukan sebagai pelarian, melainkan sebagai bentuk penguasaan diri. Setiap gerakan terasa seperti penegasan bahwa ia masih memegang kendali atas hidupnya sendiri. Menjelang siang, Henry berpamitan. Ia akan menemui ibunya. Rumah terasa sunyi setelah pintu tertutup. Ratna duduk di ruang tamu, menatap ponsel yang tergeletak di meja. Ia tidak menunggu pesan, tetapi ia tahu, percakapan hari itu akan membawa dampak yang tak kecil. Ia bersiap untuk apapun, termasuk kemungkinan terburuk. Di rumah sang ibu, suasana tidak sehangat yang Henry bayangkan. Ibunya duduk di ruang keluarga, wajahnya tegang. Tatapannya tajam, seolah telah mengetahui maksud kedatangan Henry. Pembicaraan dimulai dengan basa-basi singkat, lalu segera beralih ke inti yang selama ini mengendap. Ratna bukan orang luar, kata Henry dengan suara bergetar, namun tegas. Ia istriku, dan aku memilihnya. Ibunya terdiam, jelas tidak menyangka nada itu. Kamu berubah sejak menikah, balasnya dingin. Aku hanya ingin yang terbaik untukmu. Yang terbaik bagiku adalah dihargai bersama pasanganku, jawab Henry. Bukan hidup dalam penilaian yang terus melukai. Kata-kata itu seperti pisau yang memotong kesunyian. Ibunya berdiri, wajahnya memerah. Amarah dan kekecewaan bercampur menjadi satu. Namun di balik itu, ada getaran lain, kesadaran bahwa kendali yang selama ini ia genggam mulai terlepas. Sementara itu, di rumah, Ratna menerima panggilan tak terduga dari seorang kerabat jauh Henry. Nada suaranya terburu-buru, seolah membawa kabar yang tak bisa ditunda. Ratna mendengarkan dengan saksama, jantungnya berdetak lebih cepat. Semua orang mulai bicara, ujar suara itu. Tentang kamu. Tentang bagaimana selama ini kamu diperlakukan. Banyak yang baru menyadari. Ratna terdiam. Ia tidak tahu harus merasa lega atau lelah. Pengakuan yang datang terlambat seringkali membawa luka yang sama besarnya dengan penghinaan itu sendiri. Namun ia tahu, kebenaran mulai menemukan jalannya. Menjelang sore, Henry pulang. Wajahnya pucat, matanya merah. Ia duduk di hadapan Ratna tanpa kata. Keheningan kali ini terasa berbeda. Bukan hampa, melainkan penuh muatan yang menunggu dilepaskan. Aku sudah mengatakan semuanya, kata Henry akhirnya. Tidak ada yang aku sembunyikan. Ratna menatapnya, mencari celah kebohongan, namun tidak menemukannya. Apa reaksinya? Henry menghela napas panjang. Tidak baik, tapi jujur. Ratna mengangguk. Ia bangkit, berdiri di depan Henry. Apapun yang terjadi setelah ini, ucapnya, aku tidak akan kembali ke tempat di mana aku harus mengecilkan diriku sendiri. Henry berdiri, menatap Ratna dengan mata yang basah. Aku tidak akan memintamu kembali ke sana, katanya. Aku akan membangun ruang kita sendiri. Kata-kata itu bukan janji manis. Ada ketakutan di baliknya, tetapi juga tekad yang belum pernah Ratna lihat sebelumnya. Konflik yang memuncak hari ini telah memaksa mereka berdiri di persimpangan yang nyata, tanpa jalan kembali ke kebiasaan lama. Malam itu, Ratna berdiri di depan cermin, menatap pantulan dirinya. Ia melihat bekas luka yang tak terlihat, tetapi juga melihat kekuatan yang tumbuh dari luka itu. Ia sadar, perubahan tidak selalu datang dengan tepuk tangan. Kadang ia hadir dalam bentuk kesunyian yang memaksa seseorang memilih. Di luar kamar, Henry duduk sendirian, menatap gelap. Keduanya terpisah oleh dinding, namun terhubung oleh keputusan yang sama-sama berat. Konflik telah mencapai puncaknya, dan apapun yang terjadi setelah ini, tidak ada lagi ruang untuk berpura-pura. Ratna memejamkan mata. Ia tidak tahu bagaimana akhir kisah ini kelak.
Namun untuk pertama kalinya, ia melangkah ke depan tanpa menoleh, membawa harga dirinya sendiri sebagai bekal utama. Pagi itu datang dengan langit yang tampak bersih, seolah hujan semalam telah mencuci segala sisa debu yang menempel. Ratna membuka jendela perlahan. Udara segar menyentuh wajahnya, membawa aroma tanah yang lembab dan dedaunan yang masih basah. Ada ketenangan yang tidak biasa. Bukan karena masalah telah selesai, melainkan karena ia sudah berhenti melawan dirinya sendiri. Ia menyiapkan sarapan sederhana. Gerakannya terukur, tidak tergesa. Di kepalanya, pikiran-pikiran lama masih berputar, tetapi kini tidak lagi saling bertabrakan. Semuanya tersusun rapi, menunggu keputusan akhir yang akan menentukan arah hidupnya. Ratna tidak lagi bertanya apakah ia cukup baik. Ia kini bertanya, apakah ia cukup jujur pada dirinya sendiri. Hendri keluar dari kamar dengan langkah pelan. Wajahnya terlihat lebih tenang dibanding hari-hari sebelumnya, meski bayangan kelelahan masih tersisa. Mereka saling menatap tanpa senyum berlebihan, tanpa basa-basi. Hubungan mereka telah melewati fase kata-kata manis. Yang tersisa adalah kejujuran yang terkadang terasa lebih menyakitkan daripada pertengkaran. "Aku ingin kita bicara lagi," ujar Hendri sambil duduk. Nada suaranya hati-hati, seolah takut satu kata yang salah bisa merobohkan segalanya. Ratna mengangguk. "Aku juga." Percakapan itu berlangsung lama. Mereka membicarakan hal-hal yang selama ini dihindari. Tentang masa depan yang tidak selalu sejalan dengan keinginan keluarga. Tentang kemungkinan hidup dengan jarak dari orang-orang yang merasa berhak mengatur. Tentang rasa bersalah yang tidak lagi ingin Ratna pikul sendirian. "Aku tidak akan memaksamu memilih," kata Ratna akhirnya. "Aku hanya ingin tahu, pilihan apa yang benar-benar ingin kamu jalani." Hendri terdiam lama. Ia menatap meja, lalu mengangkat wajahnya dengan mata yang mantap. "Aku memilih membangun hidup yang tidak melukai istriku," ucapnya. "Sekalipun itu berarti aku harus mengecewakan banyak orang." Kalimat itu sederhana, namun bagi Ratna, itu adalah pengakuan yang selama ini ia tunggu. Bukan janji besar, melainkan sikap yang jelas. Ia tidak langsung tersenyum. Ia hanya mengangguk pelan, merasakan beban di dadanya berkurang sedikit demi sedikit. Hari itu, kabar tentang sikap Hendri mulai menyebar di lingkaran keluarga. Pesan-pesan berdatangan. Ada yang bernada kaget, ada yang mencoba menasihati, ada pula yang secara halus menyalahkan Ratna. Ia membaca semuanya tanpa tergesa, lalu meletakkan ponsel kembali. Tidak ada satupun yang ia balas. Ia sadar, tidak semua suara layak mendapat jawabannya. Sore hari, seorang kerabat datang berkunjung tanpa pemberitahuan. Perempuan parubaya itu duduk di ruang tamu dengan sikap canggung. Tatapannya mengamati Ratna dari ujung rambut hingga kaki, seolah mencari celah yang bisa ia komentari. Namun kali ini, Ratna tidak merasa terintimidasi. "Kami hanya ingin memastikan kalian baik-baik saja," kata kerabat itu, meski nada suaranya menyimpan rasa ingin tahu yang berlebihan. "Kami baik," jawab Ratna singkat dan sopan. "Tidak lebih, tidak kurang." Perempuan itu tersenyum kaku, lalu berbicara tentang keluarga, tentang bagaimana segala sesuatu seharusnya dijaga agar tetap terlihat utuh. Ratna mendengarkan tanpa menyela. Ketika pembicaraan mulai mengarah pada saran-saran yang merendahkan, ia berdiri dengan tenang. "Aku menghargai perhatianmu," katanya, "tapi hidup kami bukan untuk dibahas sebagai contoh atau bahan penilaian." Kalimat itu menghentikan segalanya. Kerabat tersebut terdiam, jelas tidak menyangka perlawanan yang disampaikan dengan suara lembut namun tak tergoyahkan. Ia pamit tak lama kemudian, meninggalkan suasana yang sunyi namun terasa lebih lapang. Malam menjelang, Ratna duduk sendirian di kamar, menulis di buku kecil yang sudah lama tak ia sentuh. Ia menuliskan perasaannya, bukan sebagai curahan luka, melainkan sebagai penanda perjalanan. Setiap kata menjadi saksi bahwa ia pernah merasa kecil, pernah diremehkan, namun memilih untuk tidak hilang di dalamnya. Hendri mengetuk pintu pelan. Ia masuk dan duduk di samping Ratna. Tidak ada kata yang perlu diucapkan. Kehadiran itu sendiri sudah cukup. Mereka duduk berdampingan, menyadari bahwa hubungan tidak selalu tentang kebersamaan tanpa jarak, tetapi tentang kemampuan memberi ruang tanpa meninggalkan. Di luar, malam terasa sunyi.
Lampu-lampu rumah tetangga menyala satu persatu. Dunia berjalan seperti biasa, seolah tidak terjadi apa-apa. Namun bagi Ratna, malam itu menandai babak baru. Ia tidak lagi berdiri sebagai menantu yang harus membuktikan nilai. Ia berdiri sebagai perempuan yang memilih dirinya sendiri, tanpa harus merendahkan orang lain. Ia menutup buku catatan, memandang ke depan dengan tatapan yang lebih ringan. Perjalanan ini belum selesai. Masih ada konsekuensi, masih ada luka yang butuh waktu untuk sembuh. Namun satu hal telah berubah selamanya. Ratna tidak lagi menunggu pengakuan untuk merasa layak. Ia telah mengakuinya sendiri. Hari-hari berikutnya berjalan dengan irama yang berbeda. Tidak ada ledakan emosi, tidak pula keheningan yang menekan. Yang ada adalah jarak yang sengaja diciptakan, bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai ruang bernapas. Ratna dan Hendri menjalani rutinitas dengan lebih sadar. Setiap keputusan kecil dibicarakan, setiap langkah dipertimbangkan. Tidak selalu sepakat, tetapi selalu jujur. Ratna mulai kembali pada dirinya yang lama tertunda. Ia bangun lebih pagi, berjalan kaki di sekitar rumah, menyapa pagi tanpa rasa terburu. Di kepalanya, ingatan tentang penghinaan itu masih ada, namun tidak lagi menusuk. Ia telah menempatkan kenangan itu pada rak yang tepat, bukan untuk disangkal, tetapi untuk tidak lagi menguasai. Suatu siang, ponsel Ratna berdering. Nama ibu mertua muncul di layar. Ratna menatapnya cukup lama sebelum menjawab. Ada getaran di dadanya, bukan takut, melainkan kewaspadaan. Ia mengangkat panggilan itu dengan napas yang terkendali. "Kamu bisa datang ke rumah sore ini?" Suara di seberang terdengar kaku, nyaris formal. Tidak ada nada perintah, tidak pula kelembutan. Hanya permintaan yang dingin. Ratna tidak langsung menjawab. Ia menimbang perasaannya sendiri. "Aku akan datang," katanya akhirnya, tapi tidak lama. Sore itu, mereka berangkat bersama. Di dalam mobil, Hendri lebih banyak diam. Tangannya menggenggam setir dengan kuat, seolah sedang menyiapkan diri untuk sesuatu yang tak terelakkan. Ratna memandang jalan, membiarkan pikirannya tenang. Ia tidak berharap apapun dari pertemuan itu. Ia hanya ingin hadir sebagai dirinya sendiri. Rumah itu masih sama. Besar, rapi, dan penuh simbol keberhasilan. Namun kali ini, Ratna tidak merasa kecil di dalamnya. Ia melangkah dengan punggung tegak, menatap sekeliling tanpa rasa gentar. Di ruang keluarga, ibu mertua duduk sendirian. Tidak ada kerabat lain, tidak ada penonton. Pembicaraan dimulai dengan sunyi yang panjang. Lalu ibu mertua itu berkata, "Aku tidak terbiasa meminta." Ratna mengangguk pelan. Ia tidak menyela. "Aku juga tidak terbiasa dikritik oleh anakku sendiri," lanjutnya. Nada suaranya bergetar tipis. "Tapi dia benar. Aku melampaui batas." Pengakuan itu jatuh begitu saja, tanpa pembelaan. Ratna merasakan sesuatu bergerak di dalam dadanya. Bukan kelegaan penuh, melainkan kejelasan yang pahit. Ia menatap perempuan di hadapannya, melihat sosok yang selama ini tampak kokoh, kini terlihat rapuh oleh kenyataan. "Aku dibesarkan dengan keyakinan bahwa status menentukan segalanya," kata ibu mertua itu. "Aku lupa bahwa perasaan tidak bisa diukur dengan itu." Ratna menarik napas perlahan. "Aku tidak datang untuk menuntut pengakuan," ujarnya. "Aku hanya ingin dihormati sebagai manusia." Kata-kata itu sederhana, namun menggantung lama di ruangan. Ibu mertua menunduk. Tidak ada air mata, tetapi ada keheningan yang berat. Hendri berdiri di samping Ratna, tidak mengatakan apapun. Kehadirannya adalah sikap. Pertemuan itu berakhir tanpa pelukan, tanpa janji manis. Hanya kesepakatan yang rapuh namun jujur. Ratna tahu, perubahan tidak terjadi dalam satu sore. Namun setidaknya, pintu yang selama ini tertutup rapat kini terbuka sedikit. Dalam perjalanan pulang, Hendri berkata pelan, "Terima kasih sudah datang." Ratna menoleh. "Aku datang untuk diriku sendiri," jawabnya lembut. "Bukan untuk menyelamatkan siapapun." Malam itu, Ratna duduk di balkon, menatap langit yang bertabur bintang. Ia memikirkan perjalanan panjang yang telah ia lalui. Tentang bagaimana ia pernah menunduk demi diterima,
Dan bagaimana kini ia berdiri tanpa harus meninggikan suara. Ia sadar, kekuatannya bukan berasal dari pengakuan orang lain, melainkan dari keberanian untuk menetapkan batas. Hari-hari selanjutnya membawa perubahan kecil yang konsisten. Tidak semua orang di keluarga menerima sikap baru Ratna dengan mudah. Masih ada bisik-bisik, masih ada tatapan yang menilai. Namun Ratna tidak lagi tergerak untuk membuktikan apapun. Ia memilih diam yang sadar, bukan diam yang terluka. Hendri pun berubah, bukan menjadi sosok yang sempurna, tetapi menjadi pasangan yang hadir. Ia belajar mengatakan tidak, belajar berdiri di posisi yang tidak selalu nyaman. Ratna melihat usaha itu, dan ia menghargainya tanpa mengorbankan dirinya sendiri. Suatu malam, saat mereka duduk berdua di ruang tamu, Hendri berkata, "Aku tidak tahu apakah aku akan selalu berhasil." Ratna tersenyum tipis. "Aku tidak membutuhkan kesempurnaan," katanya. "Aku membutuhkan kejujuran dan keberanian untuk terus belajar." Kata-kata itu menjadi penutup hari yang panjang. Ratna memejamkan mata dengan perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan kebahagiaan yang meledak, melainkan ketenangan yang menetap. Ia tahu, hidupnya tidak akan kembali seperti semula. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak menginginkannya kembali. Waktu bergerak pelan, seolah memberi kesempatan pada setiap perubahan untuk benar-benar meresap. Ratna menjalani hari-harinya dengan kesadaran yang lebih tenang. Ia tidak lagi bangun dengan perasaan was-was, tidak lagi tidur dengan pikiran yang saling bertabrakan. Ada sisa luka, tentu saja, tetapi luka itu tidak lagi bernanah. Ia menjadi bagian dari dirinya, bukan penentu arah hidupnya. Hubungan dengan keluarga Hendri belum sepenuhnya hangat. Sapaan masih kaku, percakapan masih berhati-hati. Namun ada satu hal yang jelas terasa berubah. Tidak ada lagi perintah sepihak. Tidak ada lagi sindiran yang dibungkus senyum. Ratna tidak menafsirkan ini sebagai kemenangan, melainkan sebagai tanda bahwa batas yang ia pasang mulai dihormati. Suatu pagi, Ratna menerima undangan sederhana. Bukan acara besar, bukan pertemuan keluarga lengkap. Hanya makan siang kecil di rumah ibu mertua, dengan nada undangan yang netral. Ratna membaca pesan itu beberapa kali. Ia tidak merasa terintimidasi, tetapi ia juga tidak terburu-buru menjawab. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia datang karena ingin menyenangkan orang lain, atau karena ia siap hadir tanpa kehilangan diri. Ia akhirnya menjawab singkat, ia akan datang. Hari itu, Ratna datang sendiri. Hendri sempat menawarkan untuk menemani, namun Ratna menolak dengan lembut. "Aku ingin menghadapinya sebagai diriku sendiri," katanya. Hendri memahami. Ia tidak memaksa, tidak pula merasa tersingkir. Ia tahu, ini adalah bagian dari perjalanan Ratna yang tidak bisa ia wakili. Rumah itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada suara televisi, tidak ada keramaian. Ibu mertua Ratna menyambutnya di pintu dengan anggukan kecil. Tidak hangat, tetapi tidak dingin. Mereka duduk berhadapan di meja makan yang luas, dengan hidangan sederhana yang jarang terlihat di rumah itu. Pembicaraan berlangsung pelan. Tentang hal-hal biasa. Tentang cuaca, tentang kesehatan. Tidak ada pembahasan tentang masa lalu. Ratna tidak memulai, dan ibu mertua itu pun tidak. Namun di balik percakapan ringan itu, ada upaya untuk saling mengamati, mencari keseimbangan baru. Di tengah makan, ibu mertua Ratna berkata pelan, "Aku tidak pandai memperbaiki hubungan." Ratna menatapnya, mendengarkan tanpa menghakimi. "Aku terbiasa mengatur, bukan memahami," lanjutnya. "Dan ketika aku merasa kehilangan kendali, aku melukai tanpa sadar." Ratna menghela napas. "Aku tidak meminta untuk dipahami sepenuhnya," katanya. "Aku hanya ingin tidak dilukai." Kalimat itu kembali menciptakan keheningan. Namun kali ini, keheningan itu tidak terasa menekan. Ia terasa jujur. Ibu mertua Ratna mengangguk pelan. Tidak ada pembelaan, tidak ada dalih. Hanya penerimaan yang masih belajar berdiri. Pertemuan itu berakhir lebih cepat dari yang Ratna perkirakan. Saat berpamitan, ibu mertua Ratna berkata lirih, "Terima kasih sudah datang." Ratna membalas dengan anggukan. Tidak ada pelukan, tidak ada air mata. Namun ada sesuatu yang berubah, meski kecil.
Dan bagi Ratna, perubahan kecil yang konsisten jauh lebih berarti daripada janji besar yang kosong. Dalam perjalanan pulang, Ratna berjalan kaki sebentar sebelum masuk ke rumah. Ia ingin memberi ruang bagi perasaannya. Ia menyadari bahwa memaafkan bukan berarti melupakan, dan berdamai bukan berarti kembali ke posisi semula. Ia bisa melangkah maju tanpa harus menghapus masa lalu. Malam itu, Hendri mendengarkan cerita Ratna dengan penuh perhatian. Tidak menyela, tidak menilai. Ketika Ratna selesai, Hendri berkata, "Aku bangga padamu." Ratna tersenyum tipis. "Aku juga bangga pada diriku," jawabnya. Dan kalimat itu terasa nyata, bukan sekadar penghiburan. Hari-hari berikutnya membawa ritme yang lebih stabil. Ratna mulai merencanakan hal-hal kecil untuk dirinya sendiri. Ia mengambil kembali minat yang dulu ia tinggalkan. Ia mengisi waktunya dengan hal-hal yang membuatnya merasa utuh. Hendri mendukung tanpa mengatur. Ia belajar bahwa mencintai bukan tentang menguasai, melainkan memberi ruang untuk bertumbuh. Ratna tahu, hubungan keluarga mereka mungkin tidak akan pernah sempurna. Akan selalu ada perbedaan, akan selalu ada jarak. Namun ia tidak lagi melihat itu sebagai kegagalan. Ia melihatnya sebagai kenyataan yang bisa diterima tanpa mengorbankan harga diri. Suatu malam, sebelum tidur, Ratna berdiri di depan cermin. Ia menatap pantulan dirinya dengan pandangan yang lembut. Ia melihat perempuan yang pernah berusaha keras untuk diterima, dan perempuan yang kini berdiri dengan kejujuran. Keduanya adalah dirinya. Dan ia tidak lagi membenci salah satunya. Ia memejamkan mata dengan perasaan yang lebih ringan. Ia tahu, perjalanan ini hampir sampai pada ujungnya. Bukan akhir yang gemerlap, tetapi akhir yang tenang. Dan bagi Ratna, ketenangan itu adalah bentuk kemenangan yang paling jujur. Pagi itu terasa biasa, namun Ratna tahu ada sesuatu yang telah selesai di dalam dirinya. Ia bangun dengan perasaan ringan, seolah beban yang selama ini menekan dadanya telah diletakkan dengan sengaja, bukan terjatuh karena lelah. Matahari masuk ke kamar dengan lembut, tidak memaksa, tidak silau. Ratna duduk sejenak di tepi ranjang, mengucap syukur tanpa kata. Ia berjalan ke dapur, menyiapkan minuman hangat, lalu duduk menghadap jendela. Tidak ada pikiran yang berlari, tidak ada kegelisahan yang mengetuk. Yang ada hanyalah kesadaran penuh bahwa hidupnya kini berada di tangannya sendiri. Bukan berarti tanpa masalah, melainkan tanpa ketakutan untuk menghadapi. Hendri muncul beberapa saat kemudian. Ia menyapa dengan senyum kecil, senyum yang tidak lagi penuh keraguan. Mereka berbincang singkat tentang rencana hari itu, tentang hal-hal sederhana yang dulu terasa berat karena emosi yang tak pernah selesai. Kini, semua terasa lebih jujur. "Aku belajar banyak dari semua ini," kata Hendri pelan. "Tentang batas, tentang keberanian." Ratna menatapnya. "Aku juga," jawabnya. "Tentang memilih diri sendiri tanpa harus membenci siapapun." Hari itu, mereka mengunjungi rumah orang tua Hendri sebentar. Bukan untuk pembuktian, bukan untuk rekonsiliasi besar. Hanya hadir, menyapa, lalu pulang. Ibu mertua Ratna menyambut dengan sikap yang lebih tenang. Tidak ada pujian, tidak ada sindiran. Hanya jarak yang kini jelas, dan itu cukup. Saat mereka pamit, ibu mertua Ratna berkata lirih, "Jaga dirimu baik-baik." Ratna mengangguk. Kalimat itu mungkin sederhana, tetapi maknanya berbeda dari sebelumnya. Ia tidak lagi menunggu pengakuan. Ia menerima apa adanya, tanpa berharap lebih. Dalam perjalanan pulang, Ratna memandang keluar jendela. Jalanan terasa akrab, langit tampak luas. Ia teringat masa-masa ketika ia merasa harus mengecil agar diterima. Kini, ia tidak lagi merasa perlu menjelaskan keberadaannya. Ia ada, dan itu sudah cukup. Malam tiba dengan tenang. Ratna berdiri di balkon, merasakan angin menyentuh wajahnya. Ia memikirkan perjalanan panjang yang telah ia lalui. Tentang luka, tentang keberanian, tentang keputusan yang tidak selalu mudah. Ia sadar, cinta yang sehat tidak pernah meminta seseorang kehilangan dirinya sendiri. Ia masuk ke kamar, menutup pintu perlahan. Sebelum tidur, ia menatap cermin sekali lagi. Pantulan di hadapannya tampak utuh. Bukan karena hidupnya sempurna,
Tetapi karena ia telah berdamai dengan dirinya sendiri, Ratna memejamkan mata dengan senyum tipis. Tidak ada janji besar untuk esok hari. Tidak ada ketakutan akan penilaian. Yang ada hanyalah langkah ke depan, tenang dan sadar. Dan di sanalah, kisahnya menemukan akhir yang paling jujur.